Alam apa? Yang kedua dulu alam kandungan. Hah? Kedua dulu alam kandungan. Yang kedua alam rahim. Oke. Yang ketiga? Dunia. Alam dunia. Alam barzah. Alam barzah. Alam akhirat. Oke, baik. Betul? Yang pertamanya berarti alam manusia terdiri dari jasad dan roh. Ah, itu dia. Baik, terima kasih. Ah? Oh iya, lupa. Tuh, makanya jangan suka janji. Jangan suka mengumbar janji. Kalau orang terlalu sering ngumbar janji begitu, lupa. Nanti lupa dituntut orang, bingung lagi. Ayo sana. Ayo lupa. Jadi hadiahnya enggak jadi, Pak? Ya. Terima Kasih ya. Alhamdulillah. Titi DJ Dedi Dores. Tahu Titi DJ Dedi Dores? Titi DJ, hati-hati di jalan. Dedi Dores dengan diiringi doa restu. Arafik, penyanyi. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala menciptakan 5 alam. Yang pertama alam ruh. Ketika semua manusia berada di alam ruh. Azan ya? Kalau gitu kita kembali setelah azan yang berikut ini ya. Azannya sudah selesai, kita teruskan. Enggak lama lagi, paling 4 jam lagi. Baik hadirin, Allah Subhanahu wa taala menciptakan ada 5 alam. Yang pertama alam ruh. Di alam ruh dijelaskan di dalam Al-Quran, kita ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Lalu kita semua menjawab, bala syahidna, iya kami saksikan bahwa engkau adalah Tuhan kami. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam barzah, dan alam akhirat. Dari 5 alam ini hadirin, ada satu alam yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada makhluk yang namanya perempuan. Alam apa itu? Alam rahim itu punya pintu. Namanya apa? Hah? Mungkin Pak Bupati tahu kayaknya nih. Pak Bupati, alam rahim punya pintu. Namanya apa? Mungkin ada yang tahu enggak? Hah? Ibu punya pintu, namanya apa? Kok cengar-cengir? Pintu surga, kayak udah tahu aja pintu surga. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala ciptakan setiap nama dalam Al-Quran itu luar biasa. Didengar nggak jorok, didengar bagus, didengar indah. Buktinya apa? Lihat Al-Quran. Surat Asy-Syams. Terakhirnya, coba tolong dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jalla, wal laili idza yaghsha, was samai wama bana, wal ardi wama taha, wa nafsin wama sawwa, fahal hamaha fujuraha wa taqwa, qad aflaha man zakkaha وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغوى إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Alam rahim punya pintu, berarti pintu alam rahim namanya Ikoha. Memang kalau orang yang baru tahu begitu,
namanya, dengerin dulu, melulu dari tadi. Alam rahim punya pintu namanya babur rahmah, pintu kasih sayang. Jadi kalau mau masuk ke sana harus pakai kasih sayang. Jangan main masuk aja. Main masuk aja. Harus pakai kasih sayang, subhanallah. Itu luar biasanya. Harus pakai kasih sayang. Ingat, kalau mau masuk ke sana, Islam memberikan satu syarat apa? Harus pakai syahadat, ada ijab qabul. Pakai mas kawin, ada wali, ada saksi. Berarti betapa mahalnya perempuan. Kalau sudah pakai syahadat, terserah. Mau bolak-balik sehari berapa kali juga silahkan. Orang sudah halal kok. Kalau belum halal mana bisa. Nah jadi itulah hadirin yang dimuliakan Allah. Salah satu dari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam misi agama Islam yang rahmatan lil alamin, yang penuh dengan kasih dan sayang adalah apa? Memuliakan yang namanya kaum perempuan. Amin ya rabbal. Yang kedua, lihat, yang kedua dalam urusan dakwah Rasulullah terkenal dengan cinta dan kasih sayangnya. Rasulullah itu jauh daripada cermin kekerasan, tidak pernah. Hadirin pernah dengar dengan satu cerita, ada seorang badui hitam, dia masuk dalam masjid, dia kencing di dalam masjid. Orang badui, orang hitam kencing di masjid. Sahabat sudah mengangkat pedang ingin menebas lehernya. Apa Rasulullah katakan? Jangan, biarkan dia selesai kencing dulu. Coba bayangin. Begitu kencingnya sudah selesai, siapa yang disuruh bersihin? Sahabat, tolong coba dibersihkan kencingnya. Tuh. Sahabat bingung, ya Rasulullah kok begini, gitu kan? Lembut dakwahnya, dianggap orang hitam ini nggak tahu, nggak ngerti. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau biarkan? Sahabat dengar, namanya orang lagi kencing enak-enak disuruh berhenti, apalagi diusir. Ini kemana-mana nanti kencingnya. Kamu mau bersihin kemana-mana itu? Nggak mau. Tuh, subhanallah, lihat. Artinya begitulah sebuah pola dakwah. Ketika kita menghadapi orang yang berbeda, bukan berarti orang yang berbeda itu adalah musuh kita. Tidak, mereka tetap adalah bagian saudara-saudara kita yang punya hak untuk hidup menjadi warga Indonesia. Itu yang paling penting. Jadi yang berbeda itu bukan musuh, bukan ancaman. Iya? Iya? Begitu saya punya cerita. Di daerah Bogor ada yang namanya Parung. Nih Pak Danrem, Pak Koramil masih tahu nih. Pak Danrem sama Pak Dandim masih tahu nih. Parung Pak, Parung. Parung itu sekarang Pak, kalau malam-malam banyak perempuan-perempuan. Pak Dandim udah gini-gini aja. Tahu. Waktu itu saya selesai ceramah sore Pak, mau ke Bandung.